Pernah kepikiran nggak gimana caranya semua barang dan jasa yang kita nikmati setiap hari itu bisa ada? Nah, jawabannya ada di sebuah sistem besar yang namanya ketenaga kerjaan. Yuk kita kupas tuntas konsep intinya bareng-bareng. Coba deh, pas lagi jalan-jalan di kota atau lihat berita, mungkin pertanyaan ini pernah muncul di kepala kita. Pertanyaan ini kan relate banget sama kehidupan kita. Dan ini bakal jadi titik awal kita buat ngertiin gimana sebenarnya dunia kerja itu berputar. Oke, biar gampang, kita akan bedah topik besar ini jadi 5 bagian yang simple. Kita mulai dari definisi dasarnya, kenalan sama jenis-jenis pekerjaannya, sampai nanti kita lihat apa aja sih tantangan-tantangan yang ada. Oke, yang pertama dan paling dasar dulu nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Soalnya ini bukan cuma soal punya kerjaan aja loh, tapi ternyata jauh lebih luas dari itu. Nah, ini dia. Definisi resminya menurut hukum di Indonesia. Yang menarik banget dari definisi ini tuh cakupannya. Jadi, ketenaga kerjaan itu ngomongin seluruh perjalanan seseorang. Mulai dari sebelum dia kerja, misalnya pas lagi pendidikan atau pelatihan, terus selama dia aktif bekerja, sampai sesudah masa kerjanya, kayak masa pensiun. Jadi ini benar-benar ngelihatnya sebagai sebuah siklus hidup. Nah, kalau sistemnya udah kebayang, sekarang kita kenalan sama pemainnya. Siapa aja sih yang ada di dalam sistem ini? Ternyata, nggak semua tenaga kerja itu sama. Mereka bisa kita kelompokin lagi berdasarkan skillnya. Jadi, intinya begini. Tenaga kerja itu sebutan buat siapapun yang punya kemampuan buat kerja dan menghasilkan sesuatu. Entah itu barang atau jasa. Nggak peduli itu buat dipakai sendiri atau buat masyarakat luas. Mereka inilah unit paling dasar dari keseluruhan sistem ketenaga kerjaan. Dan di tabel ini, pembagiannya jadi jelas banget. Pertama, ada tenaga kerja terdidik. Mereka ini yang dapat keahlian dari sekolah formal, ya kayak dokter atau akuntan. Kedua, ada tenaga kerja terlatih. Skill mereka didapat dari kursus atau pelatihan khusus, contohnya montir atau supir. Dan terakhir, ada yang namanya tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Mereka ini biasanya lebih mengandalkan pengalaman, kebiasaan atau kekuatan fisik, kayak kuli bangunan. Klasifikasi ini penting banget loh, karena seringkali berhubungan langsung sama tingkat gaji dan jenjang karir seseorang. Oke, kita lanjut ya. Ini konsep yang sering banget bikin orang bingung. Jadi, penting buat tahu kalau nggak semua orang yang mampu bekerja itu otomatis masuk dalam hitungan statistik resmi negara. Ada kategorinya sendiri. Nah, ini dia istilah kuncinya, angkatan kerja. Gampangnya ini adalah orang-orang yang lagi aktif berpartisipasi di pasar kerja. Cuma ada 2 grup di sini. Mereka yang udah punya pekerjaan dan mereka yang belum punya tapi lagi aktif cari kerjaan. Mereka inilah yang disebut sebagai populasi yang aktif secara ekonomi. Biar makin jelas, kita lihat perbandingannya. Di sisi kiri, yang termasuk angkatan kerja, itu ya orang-orang yang lagi kerja atau yang lagi sibuk ngelamar sana-sini. Nah, di sisi kanan, yang tidak termasuk, contohnya pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga yang memang saat ini nggak lagi cari kerja. Pensiunan juga masuk sini. Jadi kata kuncinya adalah, apakah seseorang itu aktif mencari kerja atau tidak? Oke, kita udah tahu siapa aja orang-orangnya dalam sistem ini. Sekarang, pertanyaan berikutnya, dari mana sih datangnya lowongan pekerjaan itu? Kok bisa tiba-tiba sebuah perusahaan butuh karyawan baru? Jawabannya ada di konsep ekonomi yang namanya permintaan turunan. Gampangnya gini, pekerjaan itu ada bukan karena perusahaan iseng mau rekrut orang. Pekerjaan ada karena kita sebagai konsumen pengen beli atau butuh sesuatu. Jadi, kebutuhan akan pekerja itu adalah efek turunan dari permintaan kita. Alurnya tuh logis banget, coba kita ikutin ya. Misal, lagi ngetren banget kopi susu kekinian. Semua orang jadi pengen beli. Nah, itu langkah pertama, permintaan meningkat. Akibatnya, kedai kopi harus bikin lebih banyak kan? Itu langkah kedua, produksi ditingkatkan. Buat bikin lebih banyak, mereka butuh lebih banyak barista. Itu langkah ketiga, kebutuhan pekerja bertambah. Akhirnya, kedai kopi itu buka lowongan kerja baru. Dan itulah langkah keempat, kesempatan kerja tercipta. Simple kan? Tentu aja, sistem ini nggak selalu berjalan mulus. Apalagi di negara dengan populasi besar kayak Indonesia, tantangannya tuh banyak banget, kompleks, dan saling berkaitan satu sama lain. Di sini ada 4 tantangan utamanya. Pertama, soal kualitas dan skill tenaga kerja yang kadang nggak cocok sama yang dicari industri. Kedua, jumlah pencari kerja yang luar biasa banyak, bikin persaingannya ketat banget. Terus, ada juga masalah-masalah seputar sistem outsourcing, dan yang paling fundamental, tantangan buat menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi semua pekerja.
Nah, setelah kita bedah semuanya, dari konsep paling dasar sampai masalah-masalah nyata di lapangan, sekarang coba deh kita renungan bareng-bareng. Dari semua tantangan tadi, kira-kira mana sih yang paling kerasa dampaknya di lingkungan tempat tinggal kamu? Ini jadi bahan pemikiran yang bagus untuk menutup pembahasan kita kali ini.